warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trisiti di kelas TI 22 I1. Ini saya akan menjelaskan terkait membuat video ke media sosial. Mari saja tentang mekatronika 2. Tentang mekatronika 1 sudah dijelaskan pada pertemuan. Langsung saja kita dari awal kontrol sistem. Sistem atau disebut dengan sistem kontrol adalah kombinasi komponen listrik, mekanik, termometer, atau hidrolik bersama atau dan mengatur keadaan dari suatu sistem dari sistem tersebut atau utama sistem. Yang kedua ada kontrol. Ketiga ada input. Keempat ada output. Kelima ada dari kontrol sistem sendiri ada beberapa contoh, yaitu sistem kontrol elevator. Kalau zaman dahulu elevator atau lift yang kita kenal dikendalikan oleh pemegang tali atau operator lift. Dan saat sekarang elevator sekarang itu sudah akan menggunakan mesin atau full otomatis dikarenakan motor. Untuk diagram flow of system sebagai berikut. Macam-macam diagram blok dan komponen-komponennya terdiri dari input, lalu ke plan atau proses, baru output atau keluarannya. Berikut macam-macam diagram blok dan komponen-komponennya. Keterangan dari komponen yang ada gambar tersebut yaitu variabel yang dikontrol, variabelnya aktual yang diawasi dan dijaga bernilai tertentu yang diinginkan di dalam proses. Yang kedua, variabel yang diukur, kondisi dari kontrol variabel pada saat itu dalam pengukuran. Sensor atau disebut dengan mata sistem mengukur kontrol variabel dan menghasilkan sinyal output yang mewakili statusnya. Keempat, ada sinyal feedback, yaitu output dari measurement device tersebut. Yang kelima ada set point atau nilai dari kontrol variabel yang diinginkan. Yang keenam, error detector atau sebagai pembanding set point dengan menghasilkan sinyal output yang sesuai dengan perbedaan tersebut. Yang ketujuh ada sinyal error, output dari error detector. Dari output dari detektor tersebut. 8 ada kontrol disebut dengan otak sistem tersebut. Dia menerima error sebagai input menghasilkan sistem yang menyebabkan kontrol variabel menjadi sama dengan set. Yang kesembilan aktuator atau otot dari sistem tersebut. Ini adalah alat yang secara fisik melakukan pengingginan interval dengan suntikan energi. Yang ke-10 ada variabel yang dimanipulasi, yaitu besaran fisik yang merupakan hasil dari kerja yang dilakukan aktuator. Yang ke-11 ada plan atau proses tertentu yang dikontrol oleh sistem. Yang ke-12 disturbance atau gangguan, faktor-faktor pengganggu yang menyebabkan perubahan pada variabel yang dikontrol. Kita lanjut ke sistem pada AC menggunakan inverter. Di sini dapat bisa ada diagram pada tersebut. Ketika di input, akan menginput lalu diproses dapat dari kontrol aktuator dan proses maka menghasilkan output. Lanjut ke automation system. Sistem otomatis adalah suatu sistem yang bekerja saat otomatis tanpa harus dikerjakan oleh sesuatu.
makanya disebut dengan sistem yang otomatis. Suatu teknologi yang berkaitan dengan aplikasi mekanik atau sistem komputer, contohnya komputer PLC atau mikro, semua bergabung menjadi satu memberikan fungsi terhadap motor. Elemen dasar sistem otomatis. Dapat tiga elemen dasar menjadi syarat mutlak bagi sistem otomatis, yaitu power, program, introduction, auto control. Sistem yang kesemuanya untuk mendukung proses di sistem, sistem power. Power atau bisa dikatakan sumber energi dari sistem otomatis menggerakkan semua dan dari sistem otomasi. Sumber energi bisa digunakan energi baterai ataupun aki. Semua tergantung dari tiap sistem otomasi. Untuk program instruksinya tersebut terdiri dari proses kerja dari sistem otomasi mutlak merupakan sistem kontrol baik menggunakan mekanis, elektronik ataupun komputer. Untuk program instruksi perintah pada sistem kontrol mekanis maupun mereka atau tidak menggunakan bahasa pemrograman dalam arti suka karena sifatnya yang analog. Untuk sistem kontrol yang menggunakan komputer atau keluarganya yaitu PLC maupun microcontroller, bahasa pemrograman merupakan hal yang wajib ada. Sistem kontrol sendiri dari sistem kontrol merupakan bagian penting dalam sistem otomasi. Apabila suatu sistem otomasi dikatakan layak, yang semua organ tubuh manusia sebetulnya maka sistem kontrol merupakan bagian otak atau pikiran yang mengatur keseluruhan gerak tubuh. Sistem kontrol dapat disusun dari komputer, rangkaian elektronik, dan peralatan mekanik. Hanya saja penggunaan elektronik, peralatan mekanik mulai terdetail dan lebih menentukan dibandingkan sistem kontrol dengan penggunaan komputer dan keluarganya, yaitu PLC dan microcontroller. Automatic system. Nah, pertama, discrete adalah sistem otomatis yang hanya mengenal batasan minimal dan maksimal. Tidak ada nilai di antara atau di tengah-tengahnya. Contohnya itu on off. Yang kedua, continuous adalah suatu sistem otomatis yang mengenal lebih dari dua nilai, hanyalah nilai maksimal dan minim. Contohnya mati, kecepatan, 1, 2, 3. Contohnya itu automatic wireless control, taekwondo, PSI, pistolet, dan lain-lain. Automatic control system. Sistem kendali otomatis adalah suatu sistem yang memiliki sensor dan kontrol. Pada sistem mencakup gabungan dari total sistem. Jadi semua komponen tersebut tergabung dalam suatu sistem. Contoh otomatis sistem yaitu printer, kamera, lift, dan lain-lain. Untuk tugas yang kedua yaitu membuat desain model otomatis sistem pada project. Yang ketiga itu menjelaskan komponen-komponen. Di sini untuk projectnya yaitu membuat sistem pengendali suhu yang dimana ketika sensor DHT saya menggunakan sensor DHT 11 ketika dia membaca suhu tertentu yang di program dia akan menyalakan dari aktuator atau kipasnya ini sendiri. Komponen utamanya itu terdiri dari sensor DHT 11 itu untuk mendeteksi suhu kelembapan. Yang kedua ada Arduino yaitu otak rangkaian tersebut. Ketika ada modul relay untuk mengontrol elektronik menghidupkan atau mematikan kipas tersebut, itu kipas aktuatornya sendiri tersebut. Di sini saya juga menggunakan menggunakan adaptor untuk memperkecil arus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.